Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 32. Melanjutkan cerita sebelumnya. Oke, itu sudah diputuskan. Xuanyuan Haokong tidak mengatakan apa-apa, memandang Zhang Yizong dan berkata, pergi ke kamp militer dan panggil Jenderal Abadi saya, Wakil Jenderal dan Mayor Jenderal ke mansion. Ya, Tuan. Zhang Yizong menerima pesanan dan pergi sambil tersenyum. Xuanyuan Haokong memandang Tan Yun, dan berkata dengan sedikit malu, Yuner, saya mendengar Yizong mengatakan bahwa Anda berencana untuk memberi orang tua itu pil secara gratis. Apakah ini benar? Itu benar, kata Tan Yun. Pada tahun lalu, saya telah menyempurnakan beberapa saat berlatih. Saya harap ini dapat membantu Anda menjadi tua. Oh benarkah? Xuanyuan Haokong berkata dengan harapan. Aku mengambil 5 juta pil menghukum kelas atas, dan ada lebih dari 21 juta yang tersisa, semuanya untukmu. Tan Yun berkata, cincin peri itu menyala, dan cincin peri keluar dari udara tipis dari tangannya dan menyerahkannya kepada Xuanyuan Haokong. Sangat banyak. Xuanyuan Haokong buru-buru memanipulasi pengetahuan abadi dan menyusup ke dalam cincin abadi. Ketika dia melihat gunung pil abadi kelas atas, dia terkejut, Yuner, kamu benar-benar menyempurnakannya dalam setahun. Ya, kata Tan Yun. Bagaimana kamu bisa memperbaiki begitu banyak dalam setahun? Xuanyuan Haokong bertanya. Tan Yun berkata sambil tersenyum, pada awalnya, generasi muda membeli beberapa mineral dan menyempurnakan menara abadi ruang waktu kelas atas. Kemudian, dia memanipulasi 10.000 botol tungku alkimia di menara pada saat yang sama, yang membuatnya begitu banyak. Kamu, apa yang kamu katakan? Menara suci peri ruang dan waktu terbaik yang kamu sempurnakan secara pribadi. Xuanyuan Haokong sedikit mati rasa karena terkejut, dan suaranya bergetar, mungkinkah seni senjatamu adalah master artefak suci-suci? Juga, kamu masih berkultivasi sambil mengendalikan 10.000 botol tungku alkimia pada saat yang sama. Tan Yun berkata dengan jujur, ya, generasi muda memang seorang master alkemis suci abadi yang memiliki peringkat suci, dan generasi yang lebih muda juga adalah seorang master senjata suci abadi yang memiliki peringkat suci. Hahaha, aku benar-benar menemukan harta karun itu. Xuanyuan Haokong menatap Tan Yun dan tidak bisa menutup mulutnya sambil tersenyum. Dan Zhang Yihan di sampingnya terkejut sampai tumpul. Apa konsep alat suci-suci, alkemis suci-suci? Anda tahu? Di atas master abadi adalah master perangkat mulia abadi, dan di atas itu master perangkat suci abadi. Dan Tan Yun, tidak hanya master artefak suci abadi dan master pil suci abadi, tetapi yang lebih penting, 2 sesi seni adalah tingkat suci. Xuanyuan Haokong berkata dengan santai, Yuner, saya melihat Anda mendirikan tiange dari 4 kota seni. Saya pikir Anda ingin menjual rune, pil, senjata dan formasi. Jadi Anda juga tahu rune dan arai. Ya, Tan Yun mengangguk, aku juga seorang master rune suci abadi, master arai suci abadi. Begitu kata-kata ini keluar, Zhang Yihan berseru, ya Tuhan. Dalam seruan itu, Zhang Yihan hampir pingsan. Xuanyuan Haokong menelan ludahnya dengan penuh semangat, keputusan paling bijak dalam hidupku adalah membiarkanmu memasuki kota abadi Xuanyuan. Yuner, tahukah kamu bahwa Presiden dan Wakil Presiden Guild Alkimia, Guild Pemurnian Senjata, Guild Jimat dan Guild Arai tidak secanggih kamu dalam 4 seni? Hahaha, meskipun 4 guild besar ini bertanggung jawab atas nama keponakan Tuan Kotaku, mereka sebenarnya bertanggung jawab oleh 4 keluarga besar. Yah, sekarang setelah aku memilikimu, aku tidak perlu memperhatikan keempat guild ini di masa depan. Tan Yun tersenyum dan berkata, jika generasi muda dapat membantu Anda, generasi muda pasti akan berkewajiban. Bagus, sangat bagus. Xuanyuan Haokong tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, Yuner,
Saya memiliki putri tunggal Xuanyuan. Belum menikah. Bagaimana kalau menikahi Anda? Tan Yun tertegun dan dengan cepat melambaikan tangannya, sama sekali tidak. Mengapa? Tanya Jenderal Xuanyuan. Saya punya 7 istri, kata Tan Yun. 7 wanita. Xuanyuan Haokong melebarkan matanya. Di mana wanitamu? Mereka berlatih di menara ruang waktu. Saya akan memperkenalkan mereka kepada Anda ketika saya memiliki kesempatan di masa depan, kata Tan Yun. Oke. Setelah Xuanyuan Haokong menjawab, dia berpikir dalam hati, 7 adalah 7. Selama Linger mau, saya tidak keberatan. Setelah Linger dan keponakan tuan kota saya meninggalkan retret, saya akan meminta pendapat Linger. Putri tunggal Xuanyuan Haokong, Xuanyuan Linger, baru saja berlari ke retret sepupu belum lama ini. Jika tidak, dia ingin berbicara dengan putrinya sekarang. Pada saat ini, mata Tan Yun menunjukkan warna harapan. Saya sudah bertanya. Tidak ada api di luar kota abadi Xuanyuan. Saya tidak tahu apakah ada api di dalam kota. Tidak, kata Xuanyuan Haokong, tempat yang ditinggalkan ini dibuka oleh Kaisar Abadi Anjing. Tempat ini sangat tandus. Api sangat jarang, tetapi lelaki tua itu tahu kemana harus menjual api, tetapi sayang sekali kita tidak bisa pergi. Tan Yun tiba-tiba terlintas di benaknya, di mana? Xuanyuan Haokong berkata dengan sungguh-sungguh, kota terbengkalai. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, ketika saya pertama kali datang ke tempat yang ditinggalkan, saya mendengar bahwa kota yang ditinggalkan itu dibangun bersama oleh makhluk abadi yang lebih rendah. Selama saya membayar batu abadi, saya bisa masuk dan mendapatkan tempat berlindung dan membeli sumber daya budidaya. Mengapa tidak bisakah aku pergi? Yuner, kamu tidak tahu. Xuanyuan Haokong sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya yang keruh mengungkapkan warna kebencian. Hanya 6 bulan yang lalu, tuan kota-kota terbengkalai sudah bersedia menjadi anjing lari dari Kaisar Abadi. Sekarang makhluk abadi di kota yang ditinggalkan membantu makhluk abadi yang superior untuk memburu kita makhluk abadi yang lebih rendah. Itu tidak sebagus binatang buas. Mendengar pidato itu, Tan Yun jatuh ke dalam meditasi. Kalimat berikutnya mengejutkan Xuanyuan Haokong. Tan Yun bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya jika aku ingin mendapatkan api, aku hanya bisa menghancurkan kota yang ditinggalkan di masa depan. Yuner, kamu sangat ambisius. Sangat bagus, aku menyukainya. Xuanyuan Haokong menghela nafas, tapi tidak mudah untuk menghancurkan kota yang ditinggalkan. Kamu tidak tahu, kekuatan kota yang ditinggalkan setidaknya 30% lebih kuat dari kota abadi Xuanyuanku. Oh, Long Xiaolin, penguasa kota terbengkalai, pada awalnya adalah seorang pahlawan, tetapi dia telah menjadi anjing yang berlari dari keabadian terbaik. Setelah mendengarkan, Tan Yun mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi pada saat ini, Tan memutuskan untuk menghancurkan kota yang ditinggalkan di masa depan, dan kemudian menjara api dan melahapnya dengan api Hongmeng dan api es Hongmeng. Pada saat ini, Xuanyuan Haokong menggertakkan giginya dan berkata, yang lebih dibenci adalah Long Xiaolin ini. 2 bulan lalu, dia benar-benar memulai tantangan untuk tuan dan keponakan kotaku, dan dia akan bertarung hidup dan mati di puncak pengabaian 20 tahun kemudian. Ingin membunuh keponakanku, dan kemudian membuat kota abadi Xuanyuan tanpa kepala, dan kemudian ingin menghancurkan kota abadi Xuanyuan kita. Tan Yun dengan serius berkata, mungkin, kota yang ditinggalkan sekarang tidak yakin untuk menghancurkan kota abadi Xuanyuan. Oleh karena itu, Long Xiaolin melakukan ini. Itu mungkin. Xuanyuan Haokong mengerutkan kening dan berkata, diperkirakan keponakan saya akan meninggalkan retret dalam beberapa tahun. Pada saat itu, biarkan dia memutuskan. Dalam setengah hari berikutnya, Tan Yun dan Xuanyuan Haokong banyak mengobrol. Kami berbicara tentang peristiwa masa lalu sebelum terbang dan datang ke kota abadi Xuanyuan untuk melawan musuh yang kuat. Tuan, Jenderal Abadi, Wakil Jenderal dan Letnan, saya telah menemukan mereka. Pada saat ini, suara Zhang Yizong terdengar di luar paviliun. Bawa orang ke ruang diskusi. Xuanyuan Haokong mengucapkan kata-kata kosong, menatap Tan Yun dan berkata, nanti, aku akan memperkenalkanmu kepada rekan masa depanmu.
Oke, Tan Yun tersenyum. Selanjutnya, Tan Yun mengikuti Xuanyuan Haokong, meninggalkan pavilion dan pergi ke ruang konferensi. Dalam perjalanan, Tan Yun melihat tata letak rumah penguasa kota dan berkata dengan kagum, Feng Shui harmonis, berdasarkan susunan 5 perilaku yang tidak terlihat, dan dilindungi oleh angin dan guntur yang tersembunyi di dalam kehampaan. Orang-orang yang membangun rumah ini tidak sederhana. Xuanyuan Haokong tampak setuju dan berkata, Tan Xiaoyou benar-benar ahli. Susunan ini diatur oleh keponakan tuan kota saya. Keponakanku tidak hanya berbakat, tetapi juga mahir dalam formasi dan keterampilan senjata, terutama pemurnian senjata. Dia adalah master senjata abadi dan suci tingkat suci sepertimu. Dalam perjalanan, Xuanyuan Haokong memberitahu Tan Yun bahwa pembunuhan Lucian dan Ge Yunhao harus dirahasiakan dan tidak boleh disebutkan kepada orang luar. Pada saat ini, 10 jenderal abadi, 100 wakil jenderal dan 1000 mayor berdiri rapi di aula. Setiap wajah menunjukkan warna bingung. Saya tidak tahu apa yang disebut Jenderal Xuanyuan untuk dirinya sendiri dan orang lain. Saudara Chang Feng, menurutmu apa yang diinginkan pamanmu dari kami? Ya, kerumunan memandang Xuanyuan Chang Feng dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Xuanyuan Chang Feng mengangkat bahu, Anda bertanya kepada saya, kepada siapa saya bertanya? Saya bukan cacing gelang di perut paman saya. 3 bersaudara asli di rumah tuan kota. Putra tertua Xuanyuan Haokong, putra kedua Xuanyuan Haozi, dan putra ketiga Xuanyuan Haoting. Xuanyuan Chang Feng adalah putra Xuanyuan Haoting, tetapi ayahnya telah meninggal dalam pertempuran. Dan ayah dari tuan kota, Xuanyuan Haozi kedua, juga mati di tangan makhluk abadi yang unggul. Batuk. Dengan batuk lama, Xuanyuan Haokong memimpin dalam berbaris ke aula. Kami melihat jenderal. Ribuan orang membungkuk dengan kepalan tangan. Ini bukan kamp militer. Jangan terikat. Xuanyuan Haokong melambaikan tangannya dan berkata, duduk. Terima kasih, jenderal. Xuanyuan Haokong melihat sekeliling pada orang-orang dan berkata, untuk memanggil semua orang di sini hari ini, itu adalah keputusan orang tua untuk secara pribadi menunjuk 1 orang sebagai letnan. Dengan kata lain, mulai hari ini, bawahanku akan diubah dari 100 letnan menjadi 101. Tapi saat ini, orang ini hanyalah sebuah nama. Jika dia pergi ke medan perang di masa depan, dia secara alami akan melakukannya. Mendengar itu, semua orang penasaran, siapa yang akan sangat dihormati oleh Laksamana Xuanyuan. Paman, siapa orang yang kamu katakan ini? Xuanyuan Chang Feng bingung, apakah kita saling mengenal? Xuanyuan Haokong berkata, kamu mengenalnya. Adapun yang lain, mereka telah mendengar tentang gaya bertarungnya dengan Duan Tiande. Paman, maksudmu Tan Yun? Xuanyuan Chang Feng berkata sambil tersenyum, jangan menggoda. Bukankah dia sudah lama mati? Orang-orang juga bingung. Bukankah Tan Yun sudah mati? Xuanyuan Haokong tersenyum dan melihat ke belakang dan berkata, Yuner, masuk dan sapa mereka. Itu jenderal. Dengan suara nyaring, Tan Yun melangkah ke aula. Anak baik, kamu belum mati. Xuanyuan Chang Feng maju ke depan, tersenyum dan memukul dada Tan Yun dengan tinjunya. Segera, dia tampak seperti hantu. Tingkat ke-8 ranah menghukum abadi. Kamu telah meningkat ke tingkat 4 hanya dalam 1 tahun. Seberapa kuat kamu sekarang? Pada saat ini, yang lain juga menatap Tan Yun, dengan keterkejutan yang tak terbendung di mata mereka. Orang-orang yang mereka pikir sudah mati, sekarang tidak hanya hidup kembali, tetapi telah melangkah dari tingkat 4 ke tingkat 8 menghukum abadi. Tan Yun memandang Xuanyuan Chang Feng dan berkata sambil tersenyum, kamu seharusnya bisa mengalahkan wakil jenderal tingkat ke-8 pemurnian abadi. Tan Yun sangat rendah hati. Faktanya, Tan Yun mungkin tidak akan mati jika dia mencoba yang terbaik untuk berduel dengan wakil jenderal tingkat 10 pemurnian abadi. Haha, bagus. Xuanyuan Chang Feng tersenyum dan menepuk bahu Tan Yun. Dia memandang Xuanyuan Haokong dan berkata, Paman, bagaimana kalau Tan Yun menjadi bawahan keponakan di masa depan? Ya, Xuanyuan Haokong berkata sambil tersenyum. Xuanyuan Chang Feng adalah satu-satunya putra dari mendiang saudara ketiganya. Xuanyuan Haokong menyayangi Xuanyuan Chang Feng.
Saya telah melihat Jenderal Tan Yun memberi hormat pada Xuanyuan Changfeng dengan tinjunya. Sama-sama, Xuanyuan Changfeng berkata sambil tersenyum. 9 jenderal abadi lainnya bercanda satu demi satu. Wakil Jenderal Tan, kekuatanmu untuk menantang melampaui levelmu benar-benar tak tertandingi di dunia. Ya, kali ini wakil Laksamana Tan berada di bawah saudara Changfeng, tetapi sangat murah, saudara Changfeng. Xuanyuan Changfeng tersenyum, itulah yang tidak bisa membuatmu iri. Siapa yang membiarkan aku memiliki paman seorang jenderal? Changfeng, omong kosong lagi. Xuanyuan Haokong berkata dengan wajah lurus. Segera, Xuanyuan Changfeng tersenyum canggung. Pada saat ini, di antara 10 deputi jenderal di bawah Departemen Xuanyuan Changfeng, salah satunya, seorang deputi jenderal kekar dengan peringkat ke-8 pemurnian abadi, memeluk Tan Yun dan berkata, Wakil Jenderal Tan, nama saya Niu Dingtian. Saya baru saja mendengar Anda mengatakan bahwa Anda dapat mengalahkan peringkat ke-8 pemurnian abadi. Saya tidak menerimanya. Haruskah kita berduel? Begitu komentar ini keluar, selain Xuanyuan Haokong, yang lain bertepuk tangan satu demi satu. Mereka tahu bahwa Niu Dingtian dilahirkan dengan kekuatan supernatural, dan bahkan mengolah fisik suci Niu Piton. Kekuatannya sangat besar, dan dia bahkan memiliki kekuatan untuk melompati tingkat ke-9 pemurnian abadi. Xuanyuan Haokong tersenyum ramah pada Tan Yun, karena semua orang tertarik. Yuner, jangan menolak. Lagi pula, lelaki tua itu ingin melihat dengan matanya sendiri, gaya lompatanmu. Tan Yun mengangguk dan memandang Niu Dingtian, mengepalkan tangan dan berkata, saya tidak tahu saudara Niu, bagaimana Anda berencana untuk membandingkan. Suara Niu Dingtian terdengar kasar, kudengar kekuatan fisikmu sangat kuat, dan aku mengandalkan kekuatan fisik untuk membunuh musuh di medan perang. Ayo bersaing untuk mendapatkan kekuatan. Kamu memukulku, aku memukulmu. 3 pukulan akan menang atau kalah. Siapapun yang mundur jauh akan kalah. Bagaimana? Tan Yun berkata sambil tersenyum, oke, tidak masalah. Tan Yun melihat sekeliling ke aula persegi dan berkata, tempat ini terlalu kecil. Ayo bersaing di luar aula. Setelah itu, Tan Yun muncul di halaman luas di luar aula. Selanjutnya, Niu Dingtian dan ribuan orang juga keluar dari aula. Di tengah rumah sakit, Niu Dingtian menginjak tanah, berjongkok dan berkata dengan suara yang dalam, kamu datang duluan. Oh, tidak, saudara Niu, datang dulu. Tan Yun melambaikan tangannya. Niu Dingtian berkata dengan berani, kamu tubuh kecil, jika kamu membiarkan aku pergi dulu, kamu tidak bisa bangun. Tan Yun merasa geli. Baiklah. Ayo, Niu Dingtian berkata dengan sungguh-sungguh. Oke, Tan Yun berubah menjadi bayangan dan memukul dada Niu Dingtian dengan pukulan. Sialan, seluruh tubuh Niu Dingtian dibombardir seperti bola meriam sejauh ratusan meter, dan kemudian dia berbalik di udara dan mendarat dengan mantap di tanah. Niu Dingtian menatap Tan Yun dengan ngeri. Dia pikir dia tidak akan mundur selangkah, tetapi dia tidak pernah ingin dibombardir oleh Tan Yun sejauh ratusan meter. Konsekuensi dari pertandingan berikutnya bisa dibayangkan, Niu Dingtian meninju Tan Yun, dan Tan Yun hanya mundur. Kedua kalinya Tan Yun menyerang, Niu Dingtian mempraktikkan teknik pemurnian tubuh, dan ukuran tubuhnya melonjak hingga 80 kaki. Di tubuhnya yang seperti bukit, otot-ototnya yang berbentuk naga melingkar, cukup berani. Dalam keterkejutan orang banyak, bahkan jika Niu Dingtian berusaha sekuat tenaga, dia terlempar ratusan kaki oleh Tan Yun dan jatuh ke tanah. Butuh waktu lama baginya untuk bangun. Niu Dingtian yakin akan kalah.